Iya. Itu tuh ternyata ada yang mata kuliah metos, Pak, yang bagi metos Jam berapa itu? di kelas D. Jam berapa? Jam 1. Wah, Jam 1. Kelas D. Kelas D itu berarti kalian yang ngulang gitu ya? Iya, Pak, ada beberapa. Jam 3 nggak bisa? Jam 3-nya ada MKP Bahari, Pak. Astaga, ya, gimana dong gantinya tuh? Sedangkan minggu depan kalian sudah studi kasus. Silakan dicari. Pagi saya tidak bisa ya, karena saya pagi ada ujian, jadi tidak memungkinkan saya pagi. Atau kalau mau, gimana nih? Jumat setelah Bahari. Kalian puyeng nggak itu? Jam 5 kita kuliah. Atau kalau mau dicari dulu jadwalan ya. Kalau bisa sebelum hari, kalian hari apa Farter 2? Rabu pagi ya? Jam 1, Pak, hari Rabu. Oh, Rabu jam 1 ya. Nah itu kalau bisa minggu ini ya, karena minggu depan itu udah studi kasus. Kita harus nge-share kasusnya itu di hari Minggu paling lambat. Oke, nanti dipikirkan lagi ya. Coba dicari skema jadwalnya. Gimana Nanda? Ada opsi? Belum ada? Mau diskusi dulu ya? Oke. Nanti didiskusikan dulu. Iya. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu kita lanjut dulu untuk perkuliahan kita untuk farmakoterapi 2, yaitu adalah farmakoterapi sistem saraf. Dalam hal ini ada epilepsi dan Parkinson. Tapi mungkin nanti kita spesifik ke arah epilepsi dulu saja. Kalau waktunya mencukupi, kita masuk ke Parkinson. Kalau tidak, ya sudah di epilepsi saja. Oke. Nah, di materi epilepsi ini kita akan ada 2 materi nanti, bagian epilepsi dan juga Parkinson, di mana rinciannya itu adalah kita akan mempelajari tentang definisi dari epilepsi, kemudian juga data-data epidemiologi terkait dengan epilepsi, dan juga patofisiologi serta algoritma pengobatan dari pasien epilepsi. Ya, ini untuk kasus epilepsi. Nah, kalau kita berbicara terkait epilepsi, mungkin kalian sudah pernah atau sudah sering mendengar kata epilepsi. Ada yang tahu epilepsi itu apa? Atau ada yang pernah melihat nggak gejala epilepsi itu seperti apa? Ada yang pernah melihat epilepsi itu kayak gimana bentukannya? Maksudnya gejala subjektif yang terlihat pada orang yang mengalami epilepsi? Kejang-kejang ya, Pak. Kejang-kejang. Oke, betul ya, kejang-kejang. Nah, yang biasa kalian lihat atau yang kalian ketahui, kejangnya itu dalam keadaan dia sadar atau dalam keadaan tidak sadar? Tidak sadar. Oke, dalam keadaan tidak sadar. Tapi apakah semua orang kejang-kejang dalam keadaan tidak sadar? Tidak. Ada juga kejang-kejang yang dalam keadaan orang itu sadar, dalam keadaan orang itu masih siuman lah bahasa sederhananya. Nah, terus yang diasumsikan sebagai epilepsi itu yang seperti apa? Oke, yang diasumsikan sebagai epilepsi seperti apa? Nah, mari kita coba lihat lebih jauh terkait dengan epilepsi. Nah, kalau kita melihat epilepsi, ini dikatakan sebagai gangguan SSP yang ditandai dengan terjadi bangkitan dari spontan. Nah, mungkin sebelum kalian membaca logika ini, teori ini, coba kita logikakan dulu. Tadi kan dikatakan teman kalian, Nanda, itu bahwa epilepsi itu terlihat seperti, bukan seperti ya, tapi terlihat orang itu mengalami kejang-kejang. Kalau kalian melihat orang yang mengalami kejang-kejang, ya, kalau kalian melihat orang mengalami kejang-kejang, dengan keilmuan anatomi fisiologi manusia yang kalian miliki, menurut kalian, sistem apa yang terlibat sehingga orang-orang itu kejang? Sistem tubuh apa yang kira-kira terganggu pada saat orang itu mengalami kejang-kejang? Ada yang tahu? Silakan, ada yang? Sistem saraf, Pak. Oke, sistem saraf. Dari mana kamu tahu, lihat dari gejala subjektif bahwa itu sistem saraf? Kan kita melihat orang ketika kejang-kejang kan subjektif tuh, kejang-kejang kan? Nah, parameter apa yang Adian lihat bahwa, oh iya ini yang terlibat sistem saraf nih? Waduh Pak, saya tidak prepare ke situ. Gitu. Terjadi gangguan dari loncatan sinyal itu, Pak. Respon dari saraf. Kan saya bilang yang kamu lihat, emang kamu bisa lihat sinyal meloncat-loncat di sarafnya? Itu tidak salah, Adian, tapi tidak tepat dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan adalah yang kamu lihat secara subjektif. Subjektif ya. Oke, coba Zahrotun, nambahkan. Ya, izin
mencoba menambahkan Pak. Ya, silakan. Dari motorik gitu Pak, kan tangannya kejang Oke, gitu sama kakinya itu Pak. oke, baik. Sama apa? Ya, suara Zahrotun seperti di reverb gitu ya, diulang gitu. Jadi kita harus menunggu. Apakah cuma saya mendengar itu? Ya, mungkin masalah jaringan, tapi saya dengar tadi sekilas ya. Karena saya seperti Adean bisa membayangkan bentuk sinyal suaranya. Tadi saya mendengar kata motorik gitu ya, mempengaruhi gerakan gitu kalau saya tidak salah lihat ya tadi. Oke, bisa lah. Tapi motorik itu kan bukan ke bagian saraf aja ya, terlihat. Ada yang menambahkan, kira-kira bagian apa? Tadi sudah dikatakan saraf. Tadi dilihat dari motoriknya yang kejang. Betul, saraf ada terlibat di situ. Tapi apa yang terlihatnya, Pak? Oh, tadi motorik. Oke, satu boleh. Yang kedua apa? Gerakan. Tadi yang dilihat Nanda, orang-orang yang mengalami kejang, itu apa yang terjadi? Apakah dia kejang dalam keadaan happy-happy, ketawa sambil jalan atau gimana? Tangan sama kakinya bergetar-getar gitu Pak. Bukan bergetar sih. Kalau bergetar itu tremor. Kejang. Beda kejang sama bergetar ya. Itu bukan kejang. Kalau kejang itu hentakan. Ya, kejang itu hentakan. Oke. Nah, yang terlihat pertama salah satunya dari saraf tadi adalah orang-orang itu rata-rata tidak sadarkan diri. Ya kan? Itu kan saraf pusat ya, tidak sadarkan diri. Ada orang yang sadar ada, tapi dia tidak tahu bahwa dia mengalami kejang. Tetap saraf juga yang terkena. Itu satu. Ya, saraf oke. Yang kedua, sistem apa lagi yang terlihat di sini? Sistem ya, sistem organ. Apa lagi yang terlibat? Selain saraf? Otot Pak. Nice. Otot. Atau muskulo. Iya kan? Oke, sekarang kita coba logikakan nih. Jadi saya tidak perlu menjelaskan definisi di dalam teori ini ya. Jadi kalian sendiri yang membayangkan. Ketika kita tadi mengatakan bahwa di sini saraf dan otot. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi dengan otot pasien itu? Yang kalian lihat apa yang terjadi pada tubuh pasien itu? Pada pasien epilepsi? Kontraksi Pak ototnya. Oke, tadi kita lihat adalah pasien itu mengalami kejang. Kejang itu tadi dikatakan karena ototnya mengalami kontraksi gitu kan? Nah pertanyaannya, yang mempengaruhi kontraksi itu siapa sih? Yang menyebabkan otot itu kontraksi? Menyebabkan otot kontraksi yang paling dekat. Jangan langsung bilang otak ya, otak semua tubuh dia mempengendalikan. Yang paling dekat menyebabkan otot ini bisa berkontraksi. Ayo, pertemuan apa dengan apa? Ini berkali-kali saya bilang dari zaman kalian masih cupu sampai kalian sekarang udah jadi tua di sini ya. Nah, kan lu paling senior nih. Salah Sistem sarafnya bukan sih Pak? Oh, kejauhan dong saraf. Kan yang paling dekat dengan otot. Apa yang terbentuk dengan apa? Menyebabkan terjadi kontraksi? Kalau sekarang. Sebelum impuls menuju kemana, nanti akan ada interaksi. Apa yang terjadi? Interaksi apa dengan apa? Betul impuls, betul. Saraf juga masih betul. Tapi bukan itu yang terdekat. M. Tuh, kata kunci itu. M dan A. Apa tuh? Otot. M dan A. Iya, salah. Nah, siapa itu yang jawab tuh? Adila, Pak. Ya, bagus Adila. Untung kamu selamatkan 50 sekian temanmu ini. Terjadi pertemuan antara miosin dan aktin. Iya kan? Sudah selesai nggak itu? Oh, tentu tidak. Bukan dirga kalau seandainya jawaban itu cuma satu kali jawaban. Nggak bisa. Lanjut lagi. Apa yang menyebabkan miosin aktin itu bisa bertemu? Siapa yang memacu pertemuan miosin dan aktin? Ada ion tuh. Ini diarahin, terlalu diarahkan kalian. Oh ya, saya spoiler dulu nih. Jadi biar kalian terpacu lagi. Biasanya kan anak-anak itu tidak suka dibandingkan kan. Tapi biasanya orang tua itu suka membandingkan. Jadi saya bandingkan kalian. Tadi saya diskusi kasus dengan kelasnya siapa tuh? Kelasnya Aditya Mufi. Madeninta tuh kelas apa tuh? Nah itu tadi diskusi kasusnya itu ngeri tuh. Enggak kayak kelompok yang siapa yang kemarin tampil masuknya itu skop Sinta 6, Sinta 5 oh enggak. Tadi itu mereka hajar-hajaran itu Sinta 1, Q1 semua tuh. Ya. Semuanya bawa laptop dan meng-state Q1 ke bilang, wah ini kalau kelas lain ngikut kayak gini nih, dosennya ketar-ketir nih, ya. Nah, ini bagus nih. Terlihat seperti sudah ada sedikit gebrakan untuk angkatan 2020 ini untuk jauh lebih menonjol lagi ya
mungkin kalian memang lebih cocok digunakan offline daripada online ya. Nah, nanti coba kita lihat lebih perbanyak offline untuk angkatan 2020 ini. Oke, mumpung ini 2 semester terakhir biar kalian kuliah. Oke, tadi sekedar iklan. Kembali kita ke intinya. Pertanyaan tadi, siapa yang menyebabkan miosin aktin bergerak? Saya sudah kasih kalian waktu untuk men-googling tadi. Ion apa yang menyebabkan miosin aktin terlibat? Ya, ada yang mau menyelamatkan lagi satu kelas ini? Ion apa? Ada 3 ion nih, kalian pilih. Ini kalian bikin kayak bocil ya. Ion natrium, ion kalsium, atau ion kalium? Ayo cepat. Natrium, Adinda. Ada yang lain? Kalsium, Pak. Ada yang lain? Oke, yang benar adalah ion kalium. Nggak ada yang kaget mukanya. Kok bisa? Karena tidak tahu kan? Kalsium yang benar. Oh, dasar kalian ini pengikut aja, follower kayak netizen. Ya, yang benar itu adalah ion kalsium. Kata Akmal. Kan tadi saya bilang kalsium, Pak. Kamu pasti nebak doang kan, Akmal? Betul nggak? Enggak. Oh, kirain kamu bilang enggak, Pak. Saya tahu. Saya lanjutin pertanyaan saya. Untung kamu nggak nyaut tadi. Ya. Oke, benar bahwa yang terlibat di sini adalah ion kalsium. Pertanyaannya adalah, ketika orang mengalami kejang, itu kan kejang itu kan karena terjadinya kontraksi. Oke, kita logika di situ dulu ya. Nah, kontraksi itu terjadi karena banyaknya interaksi antara miosin dan aktin. Miosin aktin itu diaktifasi oleh kalsium. Siapa yang mengaktifasi kalsium? Tadi, sebelumnya sudah disebutkan. Natrium. Belum, jauh banget ke natrium. Jangan dulu natrium. Siapa yang mengaktifasi kalsium? Sebelum natrium. Ada tadi yang menyebutkan tuh. Tadi kan Akmal menyebutkan saraf. Setelah saraf, disuruh mengingat 10 detik yang lalu, lupa kalian. Impuls. Impuls terlalu banyak, kemudian memerintahkan kalsium juga terlalu banyak. Siapa yang memacu munculnya impuls? Sistem saraf. Impuls bergerak di mana? Di kepala, di biji mata, di hidung. Tentu tidak. Di mana impuls berjalan nih? Impuls saraf berjalan di mana? Udah teriak-teriak saya ngajar kalian. Impuls saraf jadi jelas. Impuls saraf ini berjalan di mana? Namanya juga impuls saraf, berarti di saraf ya, Pak? Ya betul, di bagian mana? Neuron, Pak. Akson. Nah, pintar, bagus, Pak Ima. Berjalan di sepanjang neuron di bagian akson tadi dikatakan. Ya. Neuron satu dengan neuron lain itu ada batasnya tuh. Apa namanya batas-batas neuron satu dan lainnya? Di ujung-ujungnya. Tuh udah ada kata ujung-ujung tuh. Sinaps, Pak. Nah, bagus Rifa. Kayak gini kan enak kalau ngajar. Saya tidak emosi kalau ngajar kayak gini kan. Berarti selama ini kalian belajar nih. Oh, berarti kalian ini tidak bisa ditekan ya. Berarti harus ditendang dikit ya. Ditekan doang nggak mempan tuh. Coba lihat kemarin pas offline. Dihujat-hujat tuh ternyata, oh iya benar saya harus belajar. Ya. Oke. Apa tadi tuh? Oh iya. Ada sinapsis. Kenapa langsung masuk ke situ? Sinapsis kan? Di sinapsis itu ada apa sih? Yang spesifik yang menyebabkan impuls itu bisa meloncat? Ada apa tuh di sinapsis sehingga impuls bisa meloncat? Siapa yang berperan aktif menyebabkan impuls meloncat dari presinaps ke paskasinaps? Ini terakhir nih. Nice. Yaitu adalah neurotransmitter. Oke, sekarang kita hubungkan semuanya menjadi kejang-kejang tadi. Ketika seseorang mengalami kejang, berarti asumsi kita kerja ototnya ini mengalami kontraksi yang banyak, sedang, atau rendah. Orang kejang berarti kontraksinya apa nih? Berlebih, sedang, atau lemah, rendah? Berlebih, Pak. Berlebih, Pak. Kejangnya mengalami berlebih. Kejang berlebih itu diakibatkan karena berlebihnya interaksi dari apa? Interaksi dari apa? Miosin Kontraksi sama berlebih. aktin. Miosin aktin bisa terlalu banyak teraktivasi karena adanya pacuan dari ion apa? Ion kalsium. Ion kalsium bisa mengaktifasi miosin aktin tadi karena dia banyak dipacu oleh Impuls. impuls saraf dihantarkan oleh sistem saraf melalui percabangan sinapsis yang berperan di situ apa? Neurotransmitter. Asal muasal impuls saraf berasal dari sistem saraf Pusat. pusat. Kenapa bisa dikatakan pusat? Kenapa kalian tahu itu pusat?
Kenapa bukan otonom? Jawabannya adalah, sekarang coba angkat tangan kalian semua. Sadar nggak itu mengangkat tangan? Nyerah Pak, ya saya tahu kalian nyerah dari awal tadi, ya. Sadar kan? Pada saat kalian bergerak, kalian menggerakkan tangan karena ada perintah dari pusat kan, menggerakkan motorik kalian, dalam hal ini di bagian efektor otot. Artinya, kalian bergerak secara sadar. Berarti itu kan keterlibatan motorik otot kan, di bagian otot kan. Berarti dalam hal ini sistem saraf yang terlibat adalah pusat. Paham? Paham? Oke, berarti epilepsi disebabkan hal tersebut. Udah selesai patofisiologinya. Ya, kita lanjut sekarang. Dari sini kita bisa tahu berarti kenapa dikatakan di teori ini mengatakan di SSP? Oh iya, karena kan di otot. Otot kan bisa digerakkan secara sadar. Berarti dalam kalau organ sadar berarti yang terlibat adalah pusat. Terjawab kan? Ya enggak? Nah, di sini yang membedakan antara epilepsi dengan yang lain. Kalau sekarang kita melihat, epilepsi itu kejang berlebih. Pertanyaannya adalah, apakah tubuh kita hanya kejang pada saat epilepsi? Tidak. Ketika kita kedinginan, kita mungkin bisa mengalami tremor ya. Tapi dalam beberapa momen ada beberapa orang yang sampai kejang. Oke? Kalau apalagi kalau seandainya bisa demam dan panas tinggi. Atau mungkin pria nih, Akmal, Adean, pernah nggak merasakan ketika menahan pipis? Kemudian setelah 2 SKS kuliah dan kita menahan pipis, kemudian kita mengeluarkan pipis tadi, apa yang terjadi di ending ujung pipis tadi? Biasanya kita akan kejang. Ya nggak? Nggak pernah saya Pak Saiful kalau pipis sunnah Rasul, itu berjongkok. Nggak percaya saya kalau Akmal. Ya? Betul nggak? Artinya apa? No offense listennya. Artinya adalah bahwa kejang itu bisa terjadi kapanpun pada manusia. Tetapi yang membedakan antara kejang yang lain dengan kejang epilepsi adalah ini kata kuncinya, yaitu adalah bersifat spontan dan berulang. Orang-orang yang epilepsi itu terjadi ketika dia mengalami kejang dan itu berulang. Artinya berulang adalah hari ini kejang dengan deskripsi kejangnya itu adalah misalkan dia tidak sadarkan diri, kemudian dia mengalami kejang dalam waktu beberapa menit, meninggal orang, beberapa detik, ya. Kejang orang kalau menit-menit itu habis tuh, nggak kerja tuh jantung tuh, KO dia, ya. Nah dalam beberapa detik, oke. Nah kemudian kejang yang sama muncul pada beberapa hari kemudian dengan spesifikasi yang sama dan berulang-ulang dalam waktu beberapa bulan terakhir. Nah itu baru didiagnosis seseorang mengalami epilepsi, ya. Kalau baru kejang pertama kali Pak, misalkan saya jalan sama teman, kemudian belanja di food court tuh, ya, apalagi Lampung ini suka banget ya, bikin acara-acara yang itu, jajanan-jajanan, yang cumi-cumi dibakar pas makan pulangnya diare, ada nggak yang pernah makan itu? Ya, nah itu biasanya kan bisa, ya kita tidak offense pada tempat-tempat penjajanan seperti itu, tapi tergantung si faktor umur. Waktu saya usia kalian makan kayak gitu senang-senang saja, giliran usia sekarang makan kayak gitu bawaannya diare, ya. Nah jadi mungkin faktor U, tetapi let's say kita mengatakan bahwa tempat itu mungkin tidak steril atau kotor. Ya, berarti apa? Gejala-gejala misalkan kalau kita makan itu, kemudian kita bisa muncul reaksi alergi anafilaksis, maka gejalanya hampir mirip tuh. Tiba-tiba kita tidak sadarkan diri, kejang-kejang dan mengeluarkan busa. Hati-hati, membedakan antara kejang epilepsi dan kejang karena keracunan. Paham? Atau kejang karena alergi. Tingkatan alergi itu kan ada anafilaksis, itu bisa membunuh orang ya. Misalkan dia tidak bisa makan udang dan tidak boleh sama sekali makan udang. Kalian buat dia makan udang, dia bisa meninggal di situ juga. Karena ada namanya alergi anafilaksis. Paham? Paham ya? Bedanya itu tadi. Kalau baru kejang pertama kali, ya hati-hati. Berarti pada saat itu mungkin perlu di follow up lagi. Apakah muncul lagi atau tidak. Kalau berulang-ulang dia muncul, maka itulah baru dikatakan epilepsi. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Epidemiologi atau datanya. Menurut data yang dikeluarkan oleh International League Against Epilepsy atau ILAE tahun 2000, jumlah penderita epilepsi di dunia mencapai 60 juta orang. Banyak ya. Di negara berkembang jumlahnya diperkirakan lebih tinggi dibandingkan negara maju. Indonesia maju atau berkembang? Iya, cari tahu sendiri. Kemudian, insiden epilepsi umumnya tinggi pada kelompok usia anak-anak dan pada lanjut usia. Sedangkan pada dewasa itu cenderung menurun. Kenapa nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, cenderung lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Nah, kalau kita lihat dari epidemiologinya, pria itu jauh lebih tinggi dibandingkan wanita.
Ini terkaitan dengan aktivitas fisik yang bisa terjadi. Pada pria mungkin aktivitas fisiknya jauh lebih berat dibandingkan pada wanita, sehingga impuls dari motoriknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Ya, itu umumnya, in general. Kalau kita mengkategorikan bahwa populasi umum, jangan dijadikan populasi farmasi. Di populasi farmasi mah perempuan jauh lebih banyak kerja daripada laki-laki, terutama kerja laporan dalam beberapa kasus. Ya enggak? Ya. Terlihat tuh kemarin pada studi kasus tuh. Perempuannya vokal, laki-lakinya diam tuh. Akmal keliling-keliling nggak ngejawab apa-apa dia, ya. Nah, jadi kalau kita dari sini bukan kita persepsinya bahwa laki-laki di sini lebih banyak fisiknya, ya. Oke, wanita lebih banyak fisiknya, tetapi in general kita tahu bahwa aktivitas fisik itu lebih banyak kepada pria, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan Indonesia? Data epidemiologi Indonesia itu masih terbatas. Estimasi penderita epilepsi di Indonesia adalah 1,5 juta dengan prevalensi itu adalah 0,5 sampai 0,69. Jadi, kalau kita lihat dari data di Indonesia ini datanya masih sangat terbatas. Kenapa masih sangat terbatas? Karena di Indonesia sendiri, terutama di negara kita, epilepsi itu kan biasa dikenal juga dengan nama penyakit ayan. Ya, kalau sudah identiknya dikatakan penyakit ayan, apa yang terkesan di situ? Adalah suatu penyakit yang sangat buruk, penyakit yang memalukan, menjadi aib, dan dalam beberapa case itu di beberapa daerah diasumsikan sebagai suatu penyakit kutukan. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang mengidap epilepsi, ketika dia tahu dia mengalami epilepsi, dia tidak mau memeriksakan diri. Kenapa? Karena dia menganggap penyakit itu sebagai aib bagi dirinya, sehingga dia tidak mau berobat dan tidak ada penanganan untuk pasien-pasien tersebut. Ya, ini yang sering terjadi di Indonesia karena dianggap suatu penyakit itu adalah suatu aib yang membawa, dan juga orang yang menderita tersebut kurangnya pengetahuan terhadap penyakit yang dimiliki, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasien itu tidak tahu bahwa dia menderita epilepsi, dan orang-orang di sekelilingnya pun tidak tahu bahwa dia menderita epilepsi karena kurangnya pengetahuan. Dan ini menyebabkan perkembangan epilepsi ini menjadi semakin pesat. Ya, menjadi semakin pesat. Nah, penyakit-penyakit saraf itu sedikit berbeda dengan kalau kita berbicara penyakit-penyakit pada sistem organ lain. Ya, terkadang orang-orang terlalu menyepelekan penyakit terkait dengan sistem saraf karena gejala yang terlihat pada penyakit sistem saraf itu terlihat sangat subjektif. Sedangkan kalau penyakit-penyakit pada sistem lain itu adalah penyakit-penyakit yang terlihat objektif. Misalkan kalau kita berbicara penyakit jantung, ya kita tinggal tanyain saja tekanan darahnya. Oh, penyakit ginjal, tanyakan serum kreatinin GFR-nya, gitu kan? Atau stroke, atau kalau dia lumpuh berarti benar stroke. Sedangkan kalau penyakit pada sistem saraf itu sangat susah mengidentifikasi karena lebih kepada terangkat kepada data subjektif dulu berdasarkan keluhan dari pasien. Sedangkan orang-orang Indonesia pengetahuan tentang penyakit sistem sarafnya atau empati kepada orang yang mengalami gangguan pada sistem saraf itu sangat kecil. Satu, sangat kecil, kedua sangat tidak tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, it's okay. Tapi yang menjadi masalah di rata-rata di Indonesia adalah ketidaktahuan seseorang terhadap penyakit sistem saraf itu membuat dia menjadi sok tahu dan menyebabkan dia kurang empati. Nah, itu yang lebih bahaya. Ya. Dan itu yang menyebabkan penyakit-penyakit pada sistem saraf selalu berkembang lebih pesat lagi. Bahkan penyakit-penyakit ini bisa menjadi salah satu pembunuh tertinggi. Kita tidak tahu beberapa tahun ke depan akan menjadi lebih tinggi. Dan faktanya dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pandemi COVID, penyakit-penyakit sistem saraf itu terlalu berkembang dengan pesat. Ya, kita tahu ya kemarin bagaimana penyakit COVID ini merusak tatanan dunia ini ya, kehidupan dan semacamnya. Sehingga menyebabkan mental orang-orang ini terkena. Oke? Dan ini bisa menjadi semakin berkembang. Termasuk salah satunya adalah epilepsi. Oke? Jadi kalian nih, anak farmasi, setelah kuliah nanti tentang patofisiologi, sudah kuliah nanti farmakoterapi, kalian harusnya lebih aware terkait dengan penyakit-penyakit pada sistem saraf. Kenapa? Karena kita garda terdepan nanti di masyarakat untuk bisa mengidentifikasi masalah penyakit pasien. Kita bersama dokter, perawat, bidan, dan tenaga-tenaga kesehatan lain, itu adalah garda terdepan untuk bisa mengidentifikasi penyakit yang dialami oleh pasien. Ya, kalau kita sendiri sebagai seorang tenaga kesehatan bahkan tidak mempunyai empati atau bahkan tidak mempunyai atau tidak ingin mencari tahu tentang pengetahuan mengenai penyakit-penyakit pada sistem saraf, terus siapa lagi yang harus bertanggung jawab untuk kalian? Pak, saya kan nanti kerjanya di Balai POM, di dalam lab, gitu. Ternyata tiba-tiba ada laporan bahwa adanya keracunan makanan yang menyebabkan orang-orang ini mengalami gangguan sistem saraf. Kalian lagi yang meriksa. Ya.
Jadi kita sebagai tenaga farmasi tidak bisa memilah-milah, oh ilmu ini aja yang saya mau pelajari, oh ilmu ini aja yang saya pelajari, semuanya harus kita pelajari. Paham maksudnya di sini? Paham ya? Gak usah sok kayak Einstein, saya mau belajar di bagian fisika ini aja, kuantum, nggak ada. Kalian farmasi semua tanggung jawab kalian, industri, pelayanan, PBF, pemerintahan, semuanya bisa kita akses di situ. Dan kita semuanya harus bisa menguasai. Paham? At least tahu dan paham. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Namun, pada umumnya di negara berkembang, sebaran penderita epilepsi banyak pada anak dan dewasa muda dibandingkan kelompok umur lainnya. Ya, kalau di daerah berkembang, itu anak-anak yang paling sering terjadi. Memang epilepsi umumnya terjadi pada anak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tadi, epilepsi ini kan terjadi pada sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusatnya mengalami gangguan. Dan kenapa lebih terjadi pada anak-anak? Karena memang sistem saraf ini belum terbentuk sempurna, dalam artian bagaimana sistem homeostasis sarafnya, bagaimana sarafnya ini terlatih itu belum matang lah bahasa sederhananya. Dan biasanya itu akan semakin berkembang ketika semakin dewasa. Oke. Nah, sehingga karena kurangnya sensitivitas anak-anak ini pada masa mudanya, pada masa kecilnya tadi, sehingga mengakibatkan epilepsi itu jauh lebih mudah terserang pada anak-anak dibandingkan pada orang dewasa yang aktivitas sistem sarafnya ini udah lebih terkontrol dan terkendali. Ya. Oke. Insiden paling tinggi pada 20 tahun pertama menurun sampai 50 tahun. Jadi di 20 tahun pertama itu mulai berkembang, kemudian 20 tahun sampai 50 tahun itu mulai menurun, muncul lagi 50 tahun. Karena tadi ya, kita berbicara bagaimana mekanisme gerak dari sistem saraf pusat. Pada anak kecil, sistem saraf pusatnya belum terbentuk sempurna, gitu kan? Jadi ketika dia mengalami benturan atau apapun itu menyebabkan dia terkena epilepsi, maka masa kecilnya itu akan sering terkena epilepsi. Ketika dewasa apa yang terjadi? Yang terjadi dewasa adalah otak kita sudah mulai terbiasa. Oke, mulai terbiasa sehingga mengakibatkan otak itu lebih responsif dan kejang tadi lebih jarang muncul pada saat dewasa. Kapan lagi muncul? Pada saat seseorang sudah masuk ke usia lansia. Kenapa? Karena pada saat lansia, sistem tubuh kita mengalami penurunan fungsi. Termasuk dalam hal ini adalah sistem saraf. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi anak kecil, dewasa menurun, kemudian lansia meningkat. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan orang-orang ini mengalami epilepsi? Secara etiologi, penyebab epilepsi ini terbagi berdasarkan rentang usianya. Baik dari 0 tahun sampai lebih dari 35 tahun. Untuk 0 sampai 25 tahun, anak-anak kecil ini paling sering terkena epilepsi itu diakibatkan karena adanya infeksi akut. Satu. Yang kedua adalah karena ada hipoksia perinatal, dan ketiga adalah gangguan genetik. Coba kita lihat dari infeksi akut. Anak kecil paling cenderung sekali mengalami gangguan sistem saraf itu karena adanya infeksi. Kenapa? Cek 1, 2, 3, suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Oke, slide-nya masih terlihat? Masih, Pak. Oke, maaf ya, restart internet tadi. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan di sini adalah kenapa anak kecil paling sering terkena epilepsi karena infeksi? Hal ini dikarenakan anak kecil itu paling sering terkena penyakit infeksi karena sistem imunnya yang belum terbentuk dengan baik. Tetapi faktanya adalah sebenarnya anak kecil itu paling sering terkena infeksi itu adalah infeksi pencernaan ataupun pernafasan. Kenapa ya? Karena tadi kan media yang masuk melalui tubuhnya itu kan paling banyak melalui yang dimakan kan kayak gitu ya. Nah, terus apa korelasinya dengan epilepsi? Epilepsi di sistem saraf pusat, sedangkan infeksi paling banyak pada sistem pencernaan. Coba kita lihat kembali alur bagaimana makanan ini berjalan di dalam tubuh kita. Makanan itu kan berjalan melalui sistem pencernaan, kemudian nanti diserap di mana? Di usus, ya kan? Kemudian setelah di usus, kemana makanan itu akan pergi? Dia akan menuju ke vena porta, dan dari vena porta menuju ke hati, gitu kan? Titik terdekatnya. Nah, ketika anak kecil ini mengkonsumsi sesuatu yang mana makanan itu mengandung bakteri yang berbahaya bagi tubuh, maka itu nanti akan masuk melalui vena porta. Vena porta itu adalah pembuluh darah yang besar.
Dan itu akan menuju ke hati. Sehingga kalau dia mengenai ke hati, anak kecil itu akan sering mengalami yang namanya encephalopati hepatik atau kerusakan pada bagian hati karena adanya infeksi tadi ya. Nah, karena di situ ada vena porta itu kan berhubungan dengan sistem saraf ya, pembuluh darah di sistem saraf. Nah, karena di situ banyak vena porta tadi luas dan banyak darah, maka makanan-makanan tadi akan menginfeksi bagian darah tersebut dan akan dihantarkan menuju ke otak. Kemudian karena jarak antara otak dan sistem-sistem yang lain di anak kecil itu lebih dekat, kan dekat ya anak kecil itu, kepala, leher, sama pundak itu kan berdekatan aja 1 jengkal mungkin kalau anak-anak bayi 2 tahun, di bawah 2 tahun, ya. Nah, karena dekat jaraknya, maka sangat memungkinkan perjalanan bakteri itu cepat sampai ke otak. Pasien dewasa kenapa jarang ya? Karena kita satu imun sudah bagus, kedua juga adalah jarak anatomi kita kan berjauhan ya. Jadi belum sampai ke otak udah mati duluan di jalan bakteri ini, dibunuh sama zat imun kita. Paham? Paham ya? Itu mengapa anak kecil sangat sering terkena yang namanya infeksi. Oke, kemudian kalau untuk 2-12 tahun gimana? Penyebab itu utamanya adalah idiopatik. Idiopatik ini berarti penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Ya, penyebabnya tidak bisa diketahui secara pasti. Biasanya ini kalau faktornya itu adalah karena genetik. Faktor-faktor genetik yang menurun dari orang tua ke anaknya itu tidak bisa diketahui secara pasti kenapa bisa muncul gen itu ke dalam anak itu. Ya, nah biasanya genetik itu juga menyebabkan terjadinya epilepsi. Oke, kemudian juga ada trauma. Nah ini hati-hati. Anak-anak kecil, hati-hati paling jaga sekali itu adalah terkait dengan kepalanya. Jangan sering terbentur. Makanya ada istilah, wah ini saya bodoh ini mungkin karena sering terbentur waktu kecil. Berpengaruh nggak? Bisa berpengaruh. Karena kalau sering terbentur, itu kan bisa menyebabkan kerusakan pada otak ya. Apalagi kalau terbenturan itu keras. Kenapa? Karena tengkorak kita itu kan waktu kecil belum setebal dan sekokoh pada saat kita remaja ataupun dewasa ya. Iya kan? Sehingga benturan-benturan terjadi itu akan bisa langsung kena efek. Oke? Nah, dan kalau anak kecil itu dari kecilnya dia sudah terkena trauma di bagian otaknya, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kita tahu sistem otak itu terdiri dari neuron-neuron atau sel-sel saraf. Dan sel-sel saraf kita itu tidak akan bisa beregenerasi. Akibatnya apa? Kerusakan yang terjadi pada saat kecil itu akan dibawa sampai mati. Tapi kembali lagi pertanyaannya, loh, Pak kok kayak gitu kalau memang ada kerusakan berarti harusnya pada saat dia dewasa pun dia akan sering terkena epilepsi dong. Ya kalau pada saat seseorang dewasa, ketika dia pernah kejang sering waktu kecil, dewasa itu mulai menurun. Kenapa? Karena waktu kecil dia memiliki kerusakan jaringan kan, kerusakan neuron kan, beberapa bagian neuron mungkin rusak di bagian otaknya. Nah pada saat kecil itu belum ada yang bisa mengcover kerusakan tadi. Tapi pada saat sudah semakin bertambahnya bertambahnya waktu tadi, nah saraf-saraf yang rusak tadi kerjanya itu akan diambil alih oleh saraf-saraf yang lain yang berada di sekitar, yang mana saraf-saraf yang berada di sekitar akan bekerja jauh lebih ekstra. Itu mengapa pada saat dewasa dia tidak akan tidak terlihat serangan tadi. Kenapa? Karena tercover, otaknya udah mulai terlatih. Tapi hati-hati. Orang-orang seperti itu akan sangat rentan juga kalau seandainya mereka dipacu lagi, misalkan terlalu kelelahan, ya, mengkonsumsi obat, merokok, alkohol dan semacamnya, maka itu akan bisa muncul lagi. Paham? Nah intinya kalau kita berbicara epilepsi itu adalah salah satu penyakit yang tidak bisa sembuh. Yang ada adalah kita bisa mengkontrol pasien tersebut. Bahkan berbeda dengan diabetes, epilepsi ini obatnya bisa berhenti. Ya, untuk pasien epilepsi ini obatnya bisa berhenti. Tetapi berhenti itu bukan berarti seumur hidup berhenti. Karena kenapa? Karena probability orang itu untuk kambuh lagi itu tinggi juga. Ya, paham maksudnya di sini? Paham ya? Nah ini beberapa gejala-gejala lain yang dialami oleh pasien. Etiologi yang menyebabkan pasien itu bisa mengalami epilepsi. Ya, nah ini ada trauma, ini karena benturan ya, waktu kecil sering jatuh. Atau pada saat dewasa kita juga pernah terjatuh di kendaraan dan semacamnya, itu bisa menyebabkan terjadinya epilepsi. Alkoholisme, ya jelas karena alkoholisme ini bisa merusak bagian hati ya. Hati ini kan sirkulasi darahnya berkaitan dengan sistem saraf ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi. Oke, ataupun karena adanya tumor otak. Paham? Ini etiologi ya, penyebab terjadinya epilepsi. Kenapa epilepsi itu bisa terjadi?
Ini penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang kalau kita lihat adalah faktor pencetus. Faktor pencetus ini maksudnya adalah orang-orang yang pernah terkena epilepsi, kemudian apa yang menyebabkan epilepsinya itu bisa kambuh, bisa terjadi serangan, bisa mencetus munculnya serangan. Paham maksudnya di sini? Beda kalau yang tadi ya. Kalau yang tadi, kenapa orang normal itu bisa terkena epilepsi? Kalau ini, kenapa orang epilepsi bisa kambuh epilepsinya? Bisa muncul kejang-kejangnya. Paham ya? Nah, yang pertama itu adalah kurang tidur. Orang-orang yang mengalami epilepsi, kemudian dia kurang tidur, maka resiko untuk dia terkena terpacuan untuk muncul kembali serangan epilepsi itu tinggi. Jadi, kalau kalian punya kerabat atau kenalan yang punya epilepsi, hati-hati, suruh banyak istirahat ya, jangan terlalu aktivitas terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau seandainya dia kurang tidur, maka aktivitasnya kan berat, otaknya akan bekerja lebih ekstra. Jangan salah bahwa kalau kita malam hari, otak itu akan bekerja jauh lebih berat dibandingkan pada pagi hari dan siang hari. Kenapa? Terutama terjadi pada pasien yang tidak tidur. Karena pada saat jam malam, itu kan otak kita harusnya istirahat. Dan sudah dalam keadaan lemas ya, karena seharian dipakai dalam tanda bahasa sederhananya. Sudah kelebihan kerjanya lah ibaratnya. Kemudian ditambah pada malam hari kita tidak mau tidur, di mana posisinya harusnya tidur untuk mengistirahatkan sistem saraf kita. Nah, tapi tidak mau tidur, akhirnya apa? Akan semakin memperberat kerja otak dan menyebabkan munculnya epilepsi tadi. Paham di sini? Yang kedua itu adalah stres emosional. Orang-orang yang stres emosional itu riwayatnya juga risiko untuk terkena kambuhan dari epilepsi juga itu menjadi tinggi. Infeksi tadi sudah saya jelaskan ya, karena ketika masuk ke dalam sistem saraf, obat-obat tertentu, nah ini juga bisa obat-obat tertentu, terutama adalah obat-obat yang bekerja pada sistem saraf. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf atau obat-obat yang memiliki efek samping pada sistem saraf itu bisa menyebabkan orang mengalami depresi. Hati-hati ya menggunakan obat yang tidak benar, karena itu bisa menyebabkan epilepsi, kambuhan epilepsi. Alkohol ini bisa juga menyebabkan orang-orang epilepsi bangkit kejangnya, ya. Karena alkohol ini kan bisa merusak bagian hepar ya, hati. Hati berkorelasi dengan sistem saraf. Kemudian perubahan hormonal nih, kalau ini lebih kepada wanita nih. Jadi biasanya wanita-wanita dewasa yang awalnya sudah terlepas dengan obat-obat epilepsi itu bisa memungkinkan untuk muncul lagi, untuk bisa kambuh lagi. Kenapa? Karena pengaruh emosional. Emosionalnya ini kan pengaruh oleh hormonal, ya. Nah, ini bisa mengakibatkan muncul lagi. Paham? Selanjutnya, terlalu lelah. Pak, saya kuliah sore ini terlalu lelah. Apakah itu bisa mencetuskan saya muncul epilepsi? Kalau kalian terdiagnosis epilepsi, iya bisa muncul. Tapi kalau tidak, maka kecil kemungkinan. Paham? Ini kita asumsikan adalah pada orang-orang yang memang sudah terkena atau terdiagnosis epilepsi. Maka harus menghindari hal-hal ini karena hal-hal ini bisa memacu tadi munculnya epilepsi. Paham? Dan terakhir adalah fotosensitif. Tahu fotosensitif kayak gimana? Misalkan nih bangun pagi, atau misalkan frontal aja yang muslim tuh, ya tidur habis sahur, kan? Tidur habis sahur karena besok mau bla bla bangunnya siang, gitu kan? Tiba-tiba baru jam 6:30 udah dibangunin sama emak tuh, ya enggak? Coba beliin dulu sabun ini mau mencuci bajumu tidak bisa kering, tidak bisa nih. Ada nggak yang gitu? Ya. Udah sana beli sabun, gitu kan? Tiba-tiba langsung buka pintu, pas buka pintu assalamualaikum, langsung tutup pintu wassalamualaikum. Kenapa? Karena pada saat itu otak kita tidak siap akibat dari perubahan dalam situasi yang gelap, kemudian tiba-tiba menjadi terang. Pak, tapi saya bisa Pak bukanya. Ternyata pas buka pintu malam, kelamaan kalian tidurnya pas habis sahur. Ya, bukan itu konotasinya. Yang dimaksud itu adalah konotasi pagi hari yang mana cahaya pagi itu masih dalam keadaan terang benderang. Apa maksudnya? Ya. Nah itu kalau seandainya kalian buka terus tiba-tiba nggak bisa lihat cahaya atau gatal atau susah menutup cahaya, itu masuk ke dalam fotosensitif. Kenapa? Karena ada kejutan cahaya. Ya, cahaya yang tiba-tiba dari gelap tiba-tiba menjadi tinggi itu menyebabkan exposure ke bagian ke mata kita terlalu tinggi. Dan itu bisa menyebabkan shock pada bagian otak di awal-awal. Nah, kalau pasien itu punya riwayat epilepsi, itu bisa langsung muncul kejangnya. Karena dipacu kan saat. Paham? Paham?
Paham ya? Nah, ini faktor pencetusnya. Patogenesisnya tadi sudah saya jelaskan. Ya, bagaimana patogenesis di awal tadi kita sudah menjawab, diawali dari adanya impuls yang akibat ada kerja neurotransmitter, bla bla semacamnya, kemudian myosin aktin, kontraksi, gitu kan? Tadi ya, kita menjelaskan tentang patogenesisnya. Nah, yang belum terjawab di sini adalah, tadi kita sudah menjawab, ada ion yang terlibat. Ionnya apa? Kalsium. Nah, yang sekarang yang kita lihat adalah, ada neurotransmitter juga kan, yang terlibat tadi, di bagian sinapsis. Nah, neurotransmitter ini kita tahu setiap neurotransmitter itu mempunyai kerja dan spesifikasi masing-masing. Nah, untuk neurotransmitter yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh kita dalam keadaan sadar, itu salah satunya adalah GABA. Ingat, GABA itu paling banyak terdapat pada sistem saraf pusat. Bahkan di beberapa saraf otonom itu nggak ada GABA. Adanya di sistem saraf pusat. Ya, nah GABA itulah yang nanti akan terganggu. Kenapa GABA-nya? Logikanya ini menurut kalian si GABA-nya ini banyak atau sedikit? Kalau orang epilepsi, logikanya. Logika di kalian GABA-nya ini banyak atau sedikit pada saat orang epilepsi? Banyak, Pak. Banyak, ya. Karena kalau GABA-nya banyak atau neurotransmitternya banyak, maka impuls juga akan semakin banyak loncat. Betul kan? Betul ya? Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa berarti gimana cara menangani atau mengobati orang-orang yang mengalami epilepsi? Apa yang bisa kita lakukan? Ayo coba disebut, kira-kira apa aja bisa kita lakukan? Satu, apa? Untuk menurunkan epilepsinya, kalau dari patogenesisnya tadi. Ayo. Satu apa? Yang bisa kita lakukan? Ayo, jangan lama lah. Kurangin beban. Beban apa? Beban hidup. Mengenai apa, Angel? Mengurangi beban. Mengurangi GABA-nya. Oh, astaga. Kalimatnya belum selesai. Langsung mati mikrofon ya. Mengurangi GABA-nya. Betul. Kita bisa mengurangi GABA-nya. Hanya GABA saja yang bisa kita kurangin. Kurangin kalsiumnya. Kurangin apa lagi? Oh iya, satu lagi yang belum. Impuls bergerak itu kan kenapa bisa impuls bergerak? Karena adanya potensial aksi. Kan impuls bergerak di sepanjang akson kan? Karena ada potensial aksi. Yang terlibat di potensial aksi siapa? Menyebabkan ada depolar, polarisasi. Apa itu? Ion, natrium, dan kalium. Nah, ion itu juga bisa kita hambat. Agar impulsnya tidak banyak kan? Ya enggak? Nah, bagaimana cara menghambat impuls natrium, impuls kalsium ataupun menghambat neurotransmitter bekerja? Ya silakan pahami lagi bagaimana mekanisme pengeluaran dari neurotransmitter di sinapsis. Gitu ya? Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Begini, karena ini sudah jam 4, saya rasa takutnya nanti kita kesorean selesai. Mungkin kita jeda dulu sebentar untuk sholat asar, bagian sholat asar. Takutnya ini kesorean nanti ya. Nah, jadi kita mungkin jeda 10 menit, sehingga nanti kita bisa selesai 17.5. Oke? Kita selesai kuliahnya di 17.5, karena tadi kita mulai 15 ya. Jadi kita jeda 10 menit dulu. Oke, silakan yang mau jeda 10 menit.
Oke ya, sudah semua baik. Kalau sudah semua, silahkan diaktifkan kembali lagi kameranya. Ayo, aktif lagi, aktif lagi. Oke. Sambil nunggu yang masih mengaktifkan kameranya, kita lanjut ya. Nah, ini patogenesisnya ya, yang tadi kita sudah jelaskan terkait dengan bagaimana seseorang bisa mengalami epilepsi. Oke, logikanya tadi sudah di jalan ya, mulai dari saraf, impuls, neurotransmitter, kalsium, myosin aktin, otot, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mendiagnosis penyakit epilepsi? Nah, untuk diagnosis penyakit epilepsi, maka pasien didiagnosis mengalami kejang secara berulang. Tadi saya sudah katakan sebelumnya bahwa seseorang dikatakan epilepsi kalau dia mengalami kejang, dan kejangnya ini bukan dalam 1 kali 2 kali ya, tetapi berulang dalam periode waktu tertentu. Oke? Nah, ketika maka ini dikatakan dia adalah epilepsi. Oke? Kemudian untuk menentukan jenis epilepsinya, selain dari gejala, diperlukan berbagai alat diagnostik seperti EEG, CT scan, MRI, dan juga beberapa alat-alat lainnya. Oke, tapi saya ulang, tapi untuk epilepsi itu biasanya dilihat dari gejala subjektif dulu. Apa itu ya? Kejang-kejangnya dulu dilihat. Kalau seandainya pasien itu sudah mengalami kejang dan berulang dan beberapa kali dalam waktu tertentu berulang, maka baru dilanjutkan dengan pemeriksaan diagnostik. Bukan diperiksa dulu diagnostiknya, kemudian oh ini pasti epilepsi, no. Karena susah mengidentifikasi harus bagian otak mana saja sih yang mengalami kerusakan baru mengalami epilepsi. Ya, jadi biasanya didahului dari gejala subjektif dulu. Oh, ke orang ini kejang ya. Coba cek otaknya ada yang rusak nggak? Oh ya benar ada yang mengalami gangguan atau kerusakan. Oh orang ini kok mengalami kelumpuhan. Coba cek di bagian otaknya apakah memang ada bagian otak yang rusak atau tidak. Oke. Oh, orang ini mengalami misalkan skizofren atau gila, ya. Maka coba cek bagian otaknya, mungkin ada saja bagian otak yang mengalami kerusakan. Jadi gitu ya. Jadi orientasinya adalah melihat gejala dulu, kemudian baru kita mengecek bagian objektifnya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya itu untuk diagnosis. Yang selanjutnya adalah status klasifikasi epilepsi. Nah, klasifikasi epilepsi ini sebenarnya ada beberapa hal ya, dan saya rasa kalian juga sudah pernah lihat kemarin ketika di patofisiologi, di mana dalam status epilepsi ini atau klasifikasi epilepsi dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu adalah kejang yang umum dan kejang yang parsial. Kalau dilihat dari prevalensi, yang paling banyak memang adalah parsial, tapi bagian umum juga cukup banyak. Nah, apa beda dari parsial dan umum? Kalau kejang umum itu adalah kejang yang bahkan bisa menyebabkan adanya gangguan pada kedua hemisfer otak. Jadi bagian kanan dan kiri, kan kita tahu otak kita dibagi menjadi 2 ya, kanan dan kiri kan. Nah, pada kejang umum itu bisa kedua-duanya kena. Dan gejala subjektif yang terlihat pada pasien adalah pasien bisa sampai kehilangan kesadaran. Sedangkan kalau untuk parsial, pasien itu masih sadar. Dia dalam keadaan sadar, tapi dia mengalami kejang. Biasanya dia keadaan duduk begitu, dia tiba-tiba nggak sadar diri, dia gerak-gerakan tangannya atau kepalanya dalam momen yang sama terus. Nah, itu dia tidak sadar dia melakukan itu. Oke, nah itu adalah kejang parsial atau vokal. Oke. Nah, penting nggak kita ketahui ini kejang-kejang ini tadi? Penting karena ketika seseorang pasien mengalami gejalanya, kemudian mengkonsultasikan kepada kita, maka kita harus tahu bahwa oh kejang itu tidak melulu harus tersentak saja, kemudian harus dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ya, ternyata kejang itu ada banyak bentuknya. Sehingga kita bisa lebih aware kepada pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap gejala yang dialami. Ya. Oke, terus kemudian bagaimana dengan sasaran terapi pada pasien yang mengalami epilepsi? Oke. Nah, untuk epilepsi, tujuan utamanya apa? Kita tahu bahwa epilepsi itu kan tadi karena ada kejang kan? Serangan kejang kan ya? Nah, maka tujuan utamanya ya hentikan kejang. Oke. Maka tujuan utamanya adalah menghentikan kejangnya. Dan pastikan bahwa kejang yang kita berikan itu
obat kejang yang kita berikan kepada pasien itu minimal efek samping. Pokoknya harus yang paling efek samping minimal. Ya. Kenapa efek samping minimal? Karena epilepsi ini adalah merupakan suatu penyakit yang terjadi jangka panjang. Oke? Bahkan dimulai dari ketika anak itu masih kecil. Dan susah untuk pengobatannya. Karena pasien itu bisa minum obat sampai 2 tahun. Tidak berhenti-berhenti minum obat selama 2 tahun. Sebelum sampai dia dikatakan bahwa dia layak untuk menghentikan obatnya atau tidak. Oke? Dan ini sangat susah untuk diobati tadi ya. Salah satu senior kalian atas nama Regina, mungkin kalian beberapa udah tahu, Regina itu kan melakukan penelitian skripsi untuk pasien epilepsi, ya. Jadi menyukai tantangan ya udah dikasihkan pasien adalah pasien epilepsi, di mana pasien epilepsi ini susah ditemukan karena tadi yang saya katakan adanya rasa malu kepada pasien itu, dan regimen pengobatannya juga cukup sulit. Kenapa? Karena pengobatannya itu cukup jangka panjang. Oke, pengobatannya jangka panjang. Nah, salah satu kasus yang ditemukan Regina itu dalam penelitiannya, dia menemukan ada seorang anak yang berusia 18 tahun, bukan anak lagi ya, remaja ya jatuhnya. Sudah remaja, itu 18 tahun. Dia bahkan minum obat dari umur berapa tahun. Katanya dia minum obat sampai sekitar 16 tahun. Sampai sekarang nggak berhenti-berhenti minum obat. 16 tahun minum obat yang sama. Atau mungkin ada yang berubah obatnya. Bayangkan berapa banyak akumulasi efek samping yang terjadi pada anak tersebut. Ya, paham? Nah, jadi ingat bahwa tujuan kita memberikan obat epilepsi itu adalah untuk mengontrol supaya tidak terjadi kejanggalan. Dan pastikan obat yang kita pilih itu adalah minim efek samping. Paham? Paham ya? Kemudian bagaimana strategi terapi untuk pasien epilepsi? Strategi terapi untuk pasien epilepsi adalah mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik. Karena tadi kita ketahui bahwa epilepsi itu terjadi karena banyaknya pacuan. Yang mana salah satu yang bersumber paling utama itu adalah pacuan pada sumber impuls saraf. Atau dalam hal ini adalah muatan listrik. Oke? Bagaimana? Bisa dilihat dari perubahan pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Tadi kan sudah dijawab sama teman-teman kalian ya. Bisa mengurangi kalsiumnya, natriumnya, atau bisa juga dengan cara menghambat GABA-nya. Atau GABA itu kan neurotransmitter ya. Oke, nah ini tujuan pengobatannya. Tapi ingat, hati-hati, ini adalah obat yang bekerja pada sistem saraf. Maka obat-obat yang diberikan pada sistem saraf umumnya adalah obat-obat yang memiliki indeks terapi yang sempit, sehingga batas terapi dan batas toksik itu juga sangat tinggi, sangat sempit. Ya, maksudnya batasnya sangat sempit. Minum obat ini efeknya ada, tapi efek sampingnya juga muncul bersamaan, ya, karena saking sempitnya tadi. Atau bahkan obat-obat yang diberikan itu bisa sampai beracun, ya, karena indeks terapinya sangat sempit. Oke, itu satu prinsip utama. Kedua, obat-obat kemoterapi tidak bisa diberikan sembarangan. Dalam artian adalah kalau diberikan dosis kecil ya harus kecil dulu, dipertahankan. Kalau meningkatkan ada pertimbangan kapan dia meningkatkan dosis atau mengganti obat, itu ada pertimbangan. Dan itu butuh evaluasi cukup panjang, beberapa minggu atau beberapa bulan. Oh dikasih obat ini, mempan nggak? Oh nggak mempan, ganti gitu. Dan yang kalian ketahui juga bahwa obat-obat dari sistem saraf ini, termasuk epilepsi, itu tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba. Itu udah hukum mutlak itu. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang, bagaimana prinsip terapi? Prinsip terapi pada pasien epilepsi adalah, perhatikan, pasien epilepsi sebisa mungkin dimulai dengan terapi monoterapi daripada politerapi. Monoterapi itu terapi tunggal dibandingkan kombinasi. Pastikan, sarankan pasien untuk mendapatkan terapi tunggal dulu dibandingkan dengan terapi kombinasi. Kenapa? Karena terapi tunggal itu saja sudah sangat menyusahkan pasien. Apa yang menyebabkan kesusahan? Karena pasien-pasien itu harus mengkonsumsi obatnya jangka panjang. Kalau obat itu ditambahkan dosisnya, kalau obat itu ditambahkan regimennya, maka bayangkan berapa banyak efek samping yang akan muncul pada pasien itu. Sedangkan pasien ini susah sembuh dan bisa meminum obat itu bertahun-tahun. Paham? Ya, jadi harus aware terhadap pasien-pasien yang terdiagnos penyakit pada sistem saraf. Oke?
termasuk epilepsi. Ya, mulai dari terapi monoterapi dulu. Kemudian minimalkan penggunaan anti-epileptik yang sedatif. Pasien epilepsi, kalau tidak ada serangan, maka dia akan bisa beraktivitas seperti biasa pada umumnya. Tapi yang menjadi setengah mati adalah ketika serangannya itu muncul, dan serangan yang muncul itu tidak bisa diprediksi. Serangan kejangnya tidak akan bisa diprediksi. Artinya apa? Artinya adalah ya mau tidak mau pasien harus tetap beraktivitas sehari-hari. Meskipun dia berada dalam bayang-bayang munculnya kejang tadi. Bisa dalam keadaan dia bekerja, bisa mungkin dalam keadaan dia santai-santai saja, atau bisa dalam keadaan dia yang mungkin posisinya itu membahayakan dirinya. Misalkan ada beberapa kasus pasien meninggal karena dia sedang bawa mobil, kemudian dia kena epilepsi, meninggal. Orang panjat tebing, memaksakan diri, kemudian tiba-tiba kejangnya muncul, meninggal. Ya jatuh, dia tidak sadarkan diri kan. Oke, paham? Nah, artinya mereka orang-orang ini akan tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari. Maka pastikan obat-obat yang kalian pilih itu jangan ada efek sedatifnya. Sekecil mungkin. Kenapa tiap hari minum obat? Tiap hari minum obat yang memiliki akumulasi terhadap sedatif. Mengantuk. Bayangkan hari-hari orang itu akan lemes. Iya enggak? Ya, sedatif itu kan obat penenang kan? Ya. Jadi pastikan obat yang kita berikan itu menghindari atau meminimalkan penggunaan yang adanya sedatif. Paham? Ya, lanjut ya. Kemudian, mulai dengan dosis terkecil, sangat umum ya kalau kita mengobati pasien epilepsi, mulai dari dosis yang paling kecil. Kenapa? Karena memulai dosis yang paling besar bukan lagi menambahkan efek terapi, bahkan juga malah menambahkan efek toksik. Maka dimulai dari dosis yang paling kecil. Kemudian selanjutnya adanya variasi individual. Kalau kita memberikan obat pada pasien, itu harus ada variasi individual. Jangan misalkan ada 5 orang pasien datang, 5-5-nya dikasih obat yang sama. No, tanyakan dulu pasien, identifikasi dulu pasien. Apakah pasien punya efek punya alergi misalkan pada obat, punya riwayat penyakit atau tidak. Kenapa? Karena riwayat pasien tersebut tadi akan membantu kita untuk memberikan terapi kepada pasien. Ya, dan itu sifatnya adalah apa tadi itu? Individual, ya. Sebentar saya balas. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian selanjutnya adalah lakukan monitoring kadar obat dalam darah. Nah, cuma ini agak susah dilakukan. Di Indonesia, kita belum bisa, tidak semua rumah sakit mempunyai fasilitas untuk mengukur kadar obat dalam darah. Atau yang biasa kalian, atau yang nantinya akan kalian pelajari di semester ini di farmakokinetik, apa itu? TDM, Rapid Drug Monitoring. Ini di pertemuan terakhir nih. Ini yang biasanya banyak bikin mahasiswa itu tidak lulus. Ya, hati-hati farmakokinetik. Ya. Oke. Nah, ini susah dilakukan. Kenapa? Karena peralatan kita ini belum memadai untuk di rumah sakit, sehingga apa? Sehingga pasien itu tidak bisa diidentifikasi apakah dia memiliki kadar obat yang baik di dalam tubuhnya atau tidak. Ya. Nah, ini susah nih dilakukan. Nah, yang ini adalah peran paling penting bagi kita sebagai seorang farmasi, yaitu adalah mengontrol kepatuhan pasien. Kenapa? Orang-orang yang mengalami epilepsi, mau seberapa banyak pun obat yang dikasih, kalau seandainya tidak diminum, ya percuma saja. Ya, kan tujuan kita memberikan obat epilepsi itu kalau kita membayangkan misalkan ini adalah rentang, misalkan ketika rentang tubuhnya itu neurotransmitternya itu berada pada rentang ini, misalkan, maka dia akan mengalami epilepsi, misalkan ya. Maka obat yang kita berikan itu harus menekan, jangan sampai neurotransmitternya berada di sini, misalkan setidaknya berada di bawahnya. Ya, jadi berapapun neurotransmitter yang naik ke sini itu tidak akan bisa melewati ini. Oke. Nah, obat ini harus diminum secara rutin dan dia dalam keadaan steady state, konstan di dalam tubuh begini. Oke, sehingga bisa mempertahankan. Kapan obat ini putus di bagian beberapa hari penggunaan obat, maka ini akan turun bawah sini. Sehingga dia akan bisa menyebabkan neurotransmitter ini naik dan muncul kejang lagi. Dan kalau sudah seperti itu, maka terapinya diasumsikan gagal. Dia harus mengganti obat lagi. Atau bahkan, atau dia mulai dari nol lagi. Kalau mulai dari nol lagi tidak memungkinkan, maka dia akan mengganti obatnya. Oke?
Karena kenapa? Orang-orang epilepsi baru akan bisa dikatakan dia relapse atau baru dia dikatakan bisa rilis dari penyakitnya, bisa lepas dari penyakitnya, bisa dikatakan dia terkontrol dari penyakitnya, terkontrol ya bukan sembuh ya. Terkontrol dari penyakitnya adalah ketika dia tidak memiliki gejala kejang lagi selama 2 tahun. Jadi selama mengkonsumsi obat 2 tahun dilihat bahwa tidak ada kejang-kejang lagi yang parah yang muncul, baru dia bisa dipertimbangkan minum obatnya berhenti. Tapi kalau tidak, kejang masih muncul rutin, maka pasien itu tidak akan pernah berhenti minum obat. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, artinya apa? Pasien-pasien itu akan mengkonsumsi obat dalam jangka yang panjang. Maka pastikan kita mengendalikan agar obat-obat yang diminum tersebut minum dengan benar dan patuh. Ya, kepatuhan. Oke. Nah, kepatuhan ini biasanya diukur untuk pasien-pasien yang bersifat kronik jangka panjang. Kalau pasien-pasien yang akut tadi sekali minum ya ngapain diukur kepatuhan. Oke, ini tuh pasien-pasien yang akut kronik yang memang membutuhkan kontrol. Oke, ini adalah merupakan pemilihan obat-obat epilepsi. Oke, kalau kalian lihat obat ini tipe kejangnya dan ini terapi lininya. Berarti apa maksudnya? Kalau seandainya pasien mengalami, contohnya dia mengalami kejang tonik-klonik, ya, maka pilihan terapi utamanya itu adalah bisa menggunakan valproat, bisa menggunakan carbamazepin, atau bisa menggunakan phenytoin sebagai first line terapi. Kalau dari satu ketiga ini tidak ada yang bisa mempan sama pasien, maka kita bisa gunakan vigabatrin, baik kombinasi ataupun peningkatan dosis. Ya, kalau nggak mempan lagi, maka kita coba gunakan terapi yang lain yang berada di luar ini. Tidak mampu juga, ya sudahlah didoakan. Berarti pasien nggak bisa nih lagi, nggak ada lagi obat, udah parah. Ya, artinya kita tinggal meningkatkan kualitas hidupnya. Biasanya kalau pasien yang udah nggak bisa-bisa itu, ya udah mau nggak mau tetap diberikan obat cuma untuk mencegah jangan sampai relapse-nya terlalu banyak dan meningkatkan kualitas hidupnya. Karena pasien yang sudah tidak mempan obat apapun lagi untuk epilepsinya, berarti itu udah tingkatan sangat parah ya. Udah melebihi status epileptikus itu. Oke? Nah ini obat-obatnya. Oke? Bervariasi ya pemilihan obatnya antara satu pasien dan pasien yang lain. Oke. Terus bagaimana dengan algoritma terapinya? Bagaimana cara memberikan obat pada pasien yang epilepsi? Mari kita lihat pada kasus ini. Ketika seorang pasien didiagnosis mengalami epilepsi, ingat didiagnosis ya, bukan hanya mengalami gejala saja kejang. Karena kejang belum tentu epilepsi. Tandanya adalah melalui kejang yang berulang. Itu kata kuncinya ya untuk epilepsi. Nah, ketika pasien mengalami epilepsi, maka yang pertama kita lakukan adalah mulai pemberian terapi dengan 1 AED atau anti-epileptic drug. Ya, pilihlah anti-epileptic drug yang berdasarkan pertimbangan dari klasifikasi tipe kejangnya. Jadi maksudnya silakan kita pilih terapinya berdasarkan klasifikasi ini. Apa dia? Kejang umum kah, tonik-klonik, tonik-klonik, atau bagian lain. Oke, maka first line-nya menyesuaikan dengan bagian tabel ini. Oke, di bagian tip ini terapi pertama. Nih. Oke, nah kita mulai tuh. Misalkan kita contoh apa nih kita pakainya? Misalnya kita pakainya adalah valproat. Ya. Valproat. Oke, misalkan itu. Choose AED based on seizure classification and side effect. Kita cek valproat ini yang relatif lebih aman, kan? Kemudian setelah kita berikan obat kepada pasien, kita cek di box 3 ini. Apakah pasien ini itu masih seizure free atau tidak? Kejangnya bebas atau tidak? Apakah di pasien ini tidak ada kejang atau tidak? Ya. Apakah bebas kejang? Kita lihat di bagian kanan dulu. Ketika kita berikan valproat, kemudian kejangnya ini tidak muncul lagi, kejangnya tidak muncul, maka dia memiliki efek di mana kejangnya itu tidak muncul. Paham? Nah, kemudian apa saja yang dilakukan? Cek lagi. Obat yang kita berikan di pertama tadi, valproat itu memang benar bahwa dia bisa menghilangkan kejang atau menghambat munculnya kejang. Tapi pertanyaannya adalah, apakah obat yang diberikan ini itu bisa ditoleransi efek sampingnya? Efek samping yang muncul bisa ditoleransi pasien nggak? Nah, maka kita tanyakan kepada pasien, apakah ada muncul efek samping ini enggak? Kemudian pasien akan mengkonfirmasi, kemudian kita tanya apakah efek samping itu mengganggu enggak kepada pasien. Kalau maksudnya mengganggu kualitas pasiennya atau dia tidak bisa toleransi terhadap efek sampingnya, ya maka kita cek lagi. Apa yang kita cek?
Intolerable side effect. Apakah pasien tidak bisa mentoleransi efek sampingnya? Iya, dia tidak bisa mentoleransi efek sampingnya. Berarti dia sangat terganggu dengan adanya efek samping dari obat. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kurangi dosis, kemudian kita kembali lagi ke sini. Coba kita kurangi dosisnya. Ketika kita kurangi dosis, cek apakah masih bebas kejang atau tidak. Kalau ternyata pasien ini diturunkan dosisnya, kemudian dia bebas kejang, maka balik lagi ke sini. Oke, balik lagi ke sini. Misalkan awalnya kita berikan 100, kemudian kita berikan 75. Ternyata 75, efeknya ini masih muncul, kejangnya masih nggak muncul di sini. Efeknya muncul mengakibatkan kejang tidak bangkit lagi di sini. Ya, silakan. Kemudian ketika kita berikan 100 mg tadi, ternyata efek sampingnya yang muncul dan pasien tidak bisa mentoleransi terhadap efek samping. Maka apa yang kita lakukan kalau sudah ditingkatkan dosis atau diturunkan dosis ternyata tetap tidak toleran terhadap efek samping, cek apakah pasien ini bisa toleransi dengan efek samping. Tidak, dia tidak bisa mentoleransi efek sampingnya. Baru setelah itu kalau dia tidak bisa mentoleransi efek samping, berarti apa yang kita perlu lakukan? Kita lihat posisinya. Pasien minum obat valproat, ternyata kejangnya berhenti. Cuma pasien itu tidak toleran dengan efek samping. Ya. Oke. Paham? Paham nggak? Jadi pasien, saya bilangin dulu aja nih. Bentar. Pasien dikasih obat di sini, oke. Cek kejangnya berhenti atau tidak. Oh, ternyata berhenti. Oke. Cek apakah dia bisa mentoleransi efek samping. Iya, dia bisa mentoleransi efek samping. Kalau dia bisa mentoleransi efek samping, kita kurangi dosisnya. Oke, kan kita ingin tetap mengamankan pasien kan? Dia bisa toleransi efek samping, kita turunkan dulu dosisnya. Oke? Paham nggak? Ya. Nah, kalau dia tidak mentoleransi efek sampingnya, maka kita turunkan dosisnya, kita cek masih turun nggak kejangnya. Karena kan di awalnya pakai 100 mg dia hilang kejang. Tapi efek sampingnya dia tidak mampu dengan efek sampingnya. Ya coba turunkan dulu dosisnya. Kalau kita turunkan dosisnya misalkan jadi 75, apakah kejangnya masih muncul tidak? Paham? Kalau kejangnya tidak muncul, ya berarti berhasil dosis 75. Berarti aman tuh 75. Ya kan? Cek lagi, dia efek sampingnya, oh ternyata dia tidak bisa toleransi efek samping, turunkan lagi 50 misalkan. Pas dicek 50 ternyata kejangnya muncul, apa yang kita lakukan? Ya berarti obat itu nggak bisa digunakan, karena meskipun dia bisa memberikan efek kejang, menghilangkan efek kejang, tapi pasien tidak bisa mentoleransi. Paham? Tidak bisa mentoleransi efek samping. Oke? Mengerti? Tarik dulu ya. Nah, kembali lagi ke bagian atas. Pasien ini bebas kejang, dikasih obat kejangnya hilang, dikasih obat ini efek samping tidak muncul, ya. Dia bisa toleransi terhadap efek samping tersebut. Apa yang kita lakukan? Maka selanjutnya obatnya tetap dilanjut nih, obat yang di awal tadi tetap kita lanjutkan, tapi kita optimalkan QOL-nya, kualitas hidup pasien kita tingkatkan, ya. Nah, coba kita cek dulu apakah dari kualitas hidup pasien ini mengalami gangguan atau tidak. Maksudnya adalah dia memang minum obat itu kejangnya hilang, tidak ada efek samping, tapi kualitas hidupnya sehari-hari bagaimana? Baik atau tidak? Oke, ternyata kualitas hidupnya pasien ini tidak bisa optimal. Oke, pasien ini tidak merasa, saya sudah minum obat ini, kejang saya hilang, tapi saya merasa hidup saya kayak gini-gini saja, tidak optimal nih efek dari kejang ini. Ya. Entah efek dari kejang atau efek dari obat, intinya kualitas hidupnya tidak optimal. Maka kalau tidak optimal, kita coba kembali lagi ke box 3. Coba cari obat yang lain membuat pasien itu nyaman. Ya, naik ke atas lagi. Nah, tapi misalkan ternyata optimal QOL, misalkan pasien dikasih obat phenytoin tadi, kejangnya tidak muncul, tidak ada muncul efek samping, kemudian optimal kualitas hidupnya merasa membaik, maka tetap lanjutkan obat dengan dosis dan frekuensi yang sama, jangan diubah-ubah. Lanjutkan berapa lama? Lanjutkan setidaknya orang tersebut yang sudah mengkonsumsi obat kita setidaknya 2 tahun itu tidak muncul-muncul lagi kejangnya.
Kalau selama 2 tahun penggunaan obat pasien itu tidak muncul kejangnya, maka ya selama 2 tahun penggunaan obat kejangnya itu sudah tidak muncul lagi, maka kita pertimbangkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penggunaan obat epilepsi. Apakah itu sembuh? Enggak, artinya kita bisa mengontrol dengan baik epilepsi. Bisa kambuh enggak? Sangat memungkinkan bisa kambuh. Tetapi ketika dia sudah dikatakan stabil tadi, 2 tahun tadi, berarti asumsinya otaknya itu udah mulai stabil. Ya, otaknya itu udah mulai stabil. Sehingga kita bisa menghentikan obatnya. Paham? Paham ya? Mengerti sampai sini? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, bagaimana kalau seandainya tadi kita kasih nih obat pertama? Kita kasih obat pertama, ternyata pas dicek efek sampingnya efek kejangnya nggak muncul. Jadi kejangnya itu masih terjadi tuh. Oke. Kejangnya masih terjadi. Apakah langsung ganti obat? Jangan dulu. Kita cek. Obat yang kita kasih pertama tadi misalkan dia adalah 50, kita cek dulu apakah obat yang kita kasih 50 meskipun efek kejangnya ini tidak hilang, tapi cek apakah ada efek samping atau tidak. Paham? Ternyata pas dicek obat phenytoin tadi dengan dosis 50 ya misalkan pada pasien itu dia kejangnya masih muncul, tapi efek sampingnya nggak muncul. Maka apa yang harus dilakukan? Ingat, karena orientasi dari pengobatan epilepsinya adalah keamanan, orientasi pada pasien epilepsinya adalah keamanan, maka yang bisa kita lakukan adalah kalau pasien tadi sudah menggunakan obat tapi tidak muncul gejala dan tidak muncul efek samping juga, maka obat yang awal itu kita tingkatkan dosisnya. Coba kita tingkatkan perlahan menjadi 75 misalkan. Ya. Berikan 75, cek lagi dari atas apakah kejangnya free atau tidak. Oh, tidak free, 75 berarti nggak mempan nih. Kita cek apakah pasien ini bisa toleransi nggak efek sampingnya. Ya, efek sampingnya bisa toleransi nggak pasien. Ternyata pasien bilang saya nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, maka tingkatkan lagi. Tetapi kalau seandainya dia sudah tingkatkan dosis, kemudian di sini kejangnya masih tetap terjadi dan pasien ini sudah tidak bisa mentoleransi efek sampingnya, maka obat itu tidak boleh sama sekali diberikan pada pasien. Ganti. Paham? Ya, jadi awalnya dari monoterapi, kemudian lanjutkan dengan penambahan dosis. Kalau memang tidak bisa ya udah mau nggak mau diganti. Paham? Ya. Nah kemudian kita lanjut ke bagian sini. Misalkan tadi pasien ini sudah mengkonsumsi phenytoin, kejangnya tidak bebas, kejangnya tidak bebas. Efek samping pasien tidak mampu dengan efek samping. Efek sampingnya masih muncul nih, dia tidak mampu dengan efek samping. Maka yang perlu kita lakukan adalah decrease dose of first ID at second ID. Jadi maksudnya sini adalah turunkan dosis dari ini, ya, dosis dari obat yang pertama dan tambahkan ID. Jadi misalkan kalau di awal kita pakai phenytoin, nih pakai phenytoin di sini, ternyata pas dicek di sini tidak mempan. Dicek di sini ternyata pasien tidak masalah dengan efek samping, bisa tolerir aja efek sampingnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kurangi dosis yang awal, misalkan ini phenytoin, kita kurangi dosisnya, kemudian pertimbangkan untuk penambahan obat dari golongan lain, yaitu di sini bisa menggunakan second line, ya, menggunakan obat-obat golongan lain, kemudian dilakukan kombi. Tapi pastikan adalah sebelum melakukan kombinasi tadi, pastikan bahwa obat pertama ini kita turunkan terlebih dahulu dosisnya. Kenapa diturunkan? Ya karena sudah dikasihkan obat itu, kejangnya sudah hilang, kemudian efek samping malah muncul. Berarti kan tidak ada gunanya obat itu dalam kasus pasien. Ya, maka bisa kita hilangkan. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, misalkan pasien itu kejangnya tidak bebas, efek sampingnya muncul. Kemudian pasien ini diganti obat, diganti obat ini ternyata juga tidak mempan. Oke. Diganti obat ini ternyata juga tidak mempan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita cek lagi apakah dia bisa toleransi nggak efek sampingnya tidak. Kalau tidak, kalau dia bisa mempertimbangkan ini tadi atau bisa menghandle, maka bisa kita lakukan ini. Considering removing sorry. Mohon maaf. Jadi kalau seandainya dia bebas kejangnya ini dia bebas kejang, maka kita bisa pertimbangkan untuk
menghilangkan obat pertama. Paham maksudnya? Obat satu dikasih, gagal efeknya, gagal efek sampingnya juga muncul maksudnya. Oke, maka kita tambahkan obat kedua, di mana obat ke-1 ini mulai kita turunkan dosisnya. Diberikan obat ini, ternyata obat kedua ini berhasil, kombinasi obat ini berhasil, pasien tidak kejang lagi, maka pertimbangkan untuk menghapus obat yang pertama. Paham? Kok obat yang pertama yang dihapus bukan obat kedua? Ya karena obat pertama sudah berjalan dari sini, dari bagian atas. Dan ketika di bagian atas memang dia tidak berikan efek. Kan? Di mana aku? Oke, sorry. Nah, obat pertamanya tidak mempan dari sini kan sampai di sini dia tidak mempan. Yang ngapain dipertahankan obat satunya? Ya udah, diganti aja. Ya, tapi penggantiannya itu perlahan dan bertahap. Oke. Nah, kalau misalkan pasien itu ternyata menggunakan obat nih sampai di sini, kemudian ternyata sudah ditambahkan obat kedua, tetap tidak bebas nih kejangnya. Apa yang dilakukan? Doakan Pak, nggak bisa, harus tetap kita berikan obat. Cek dulu obat yang pertama ditambah obat kedua masih muncul nggak efek samping? Oh ternyata pasien itu muncul efek sampingnya. Muncul efek samping. Apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah kurangi obatnya yang AIDN tidak berefek tadi dan tambahkan obat yang kedua. Misalkan obat satu, obat kedua diberikan, ya, tidak bebas kejang, ada efek samping. Kemudian diberikan lagi obatnya, tidak muncul efeknya, dan ada muncul efek samping lagi. Maka apa yang dilakukan? Maka yang ini, kalau di bagian sini tadi kan obatnya sudah mulai dikurangi. Nah yang di sini, di bagian ini, pasien itu diminta untuk menghilangkan obat satu dan ditambahkan dengan obat ketiga. Ya, kalau sudah sampai ke sini. Paham? Begitu terus bolak-baliknya, sampai semua obat itu habis jadi dipilih. Kalau tidak mempan obat yang A, ganti obat B nggak mempan, ganti obat C gitu. Ya. Paham? Prinsipnya seperti itu ya untuk obat-obat epilepsi tadi. Bisa mengerti sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan secara headset. Paham? Paham nggak? Jangan nanti sampai di studi kasus haho lagi kalian di situ. Udah jelas-jelas terbaca, oh algoritmanya pakai A, habis itu pakai B, sampai ke diskusi kasus buyar semua. Bisa ya? Ini harusnya dari skemanya ini bisa terbacanya isinya ini mudah untuk dibaca. Oke, lanjut. Nah, terus bagaimana profil obat-obatnya? Ini ada beberapa profil obat-obat yang bisa digunakan. Kalau ini bisa kalian baca ya, seperti obat-obat antikonvulsan dan beberapa obat-obat lain. Oke, itu digunakan untuk menurunkan kejang dari pasien dan minimalisir adanya efek samping. Ya, nah ini adalah merupakan algoritma tata laksana pada status epileptikus. Jadi ini untuk pasien-pasien yang didiagnosis dokter itu sudah mengalami sampai ke tahap status epileptikus. Dan kalau untuk kasus ini, itu pasiennya jauh lebih intens di terapi. Ya, seperti apa status epileptikus? Ya, biasanya nanti dokter akan mengidentifikasi dari tingkat keparahan. Semakin parah pasien itu, maka statusnya itu akan semakin tinggi. Bisa sampai mencapai status epileptikus tadi. Ya, nah ini regimen apa? Saya tidak perlu jelaskan karena ini saya bisa bukan bagian utamanya. Nah, kemudian selanjutnya, kita udah kasih tadi obat pasien. Udah kita ganti berkali-kali regimen para pasien. Tapi, bagaimana seandainya jika obat-obat yang kita sudah berikan pada pasien itu gagal? Semua obat-obat tadi kita sudah coba gagal. Maka, pertimbangkan apa? Yang perlu dipertimbangkan adalah terapi operatif. Terutama untuk pasien-pasien dengan epilepsi refrakter ataupun kekambuhan. Bukan epilepsi yang awal ya, tapi epilepsi yang kekambuhan. Nah, sehingga terapi operatif ini bisa dilakukan dengan cara berikan pembedahan pada pasien. Tapi itu biasanya adalah dipilih paling terakhir. Bayangkan adalah kenapa paling terakhir? Operasi itu kan membelah kreanotomi ya, membelah otak ya, membelah otak lagi. Mati dong pasien dibelah otaknya. Maksudnya membelah kepala, tengkorak. Ya, tengkoraknya akan dibelah. Terus apa yang dilakukan? Ya adalah dicari bagian mana yang luka, kemudian akan diantisipasi.
tapi itu sangat susah dilakukan. Dan biasanya kalau pasien dilakukan operasi, itu biasanya susah lagi pasien itu kembali normal. Apalagi kalau mengangkat sebagian kecil dari bagian otak kita. Ya. Makanya jangan sampai mencoba-coba untuk menyentuh otaknya, meskipun kita nggak akan bisa menyentuh otak ya. Maksudnya adalah ketika sudah sampai melakukan operasi di bagian kepala, maka itu susah untuk kembali normal pasien. Oke? Ya. Nah, kemudian yang paling aman, prinsip selanjutnya jika terapi farmakologi gagal, yang paling aman dan efektif, reseksi lobus temporal bagian interior, jenis lain reseksi korteks otak, hemisferektomi, pembedahan korpus kolosum, reseksi multilateral pada bayi. Ini semua adalah metode-metode operasi pembedahan di kreanotomi, atau pembedahan kreanotomi itu pembelahan tengkorak kepala ya. Laparotomi pembelahan perut, kalau kreanotomi pembelahan kepala. Oke? Paham habis ini? Nah, lebih kurang 70-80% penderita yang mengalami operasi terbebas dari bangkitan, walaupun beberapa di antaranya harus tetap minum obat. Benar bahwa 70-80% kalau sudah dioperasi, bebas tuh epilepsinya. Tapi tadi kembali, resiko untuk operasi itu juga jauh lebih tinggi. Dan pastinya, biaya untuk operasi akan jauh lebih mahal. Kenapa ya? Itu kan main saraf. Dokter-dokter kalau udah main dokter saraf itu kan mahal-mahal. Ya, jadi akan susah. Sehingga pasien apa yang kita lakukan? Ya udah, untuk pasien-pasien di awal, berikan obat dulu saja. Sebisa mungkin kita berikan obat agar pasien itu bisa sembuh. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Terus bagaimana dengan Parkinson? Mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih detail terkait dengan Parkinson, karena ini hanya seperti gambarannya saja. Prinsip obatnya sama. Maksudnya apa prinsip obatnya sama? Jadi, kita tahu bahwa epilepsi itu kan kejang berulang ya. Kejangnya itu ditandai dengan kekakuan dan hentakan. Saya ulang, ditandai dengan adanya kekakuan dan hentakan. Kaku dulu, tonik, kemudian dia menghentak-hentak gitu. Ya. Sedangkan kalau Parkinson, itu gejala penyakitnya adalah tremor. Tahu ya bedanya tremor sama kejang ya? Dia mengalami tremor. Dan pasien-pasien Parkinson, tremornya itu terjadi terus-menerus. Tidak berhenti-berhenti. Sehingga orang-orang Parkinson itu susah untuk menggenggam. Ya, menggenggam itu susah karena kelemahan otot-ototnya itu mengalami kelemahan. Susah duduk, kalau duduk itu dia akan cenderung jatuh ke belakang seperti anak bayi. Ya, posisinya seperti kembali ke anak bayi. Nah, itu adalah Parkinson. Kalau untuk epilepsi itu adalah diakibatkan karena impuls yang berlebih, ya di Parkinson ini kebalikan karena terlalu lemah impulsnya. Oke? Sehingga ototnya itu nggak bisa menggenggam, nggak bisa mengangkat dan semacamnya karena kemampuan untuk kontraksi ototnya itu semakin melemah. Paham ya? Nah, untuk prinsip obatnya sama, yaitu obatnya digunakan juga seumur hidup. Dan orang-orang Parkinson itu tidak akan bisa sembuh. Yang hanya bisa dilakukan adalah mengontrol pasien itu. Dan untuk epilepsi, kalau epilepsi itu bisa berhenti obat, obatnya bisa berhenti meskipun tidak sembuh, tapi bisa berhenti obat. Sedangkan kalau untuk Parkinson ini lebih kepada penggunaan obat jangka panjang. Ya. Nah, makanya ini kasihan kalau pada pasien lansia. Kenapa? Pasien lansia itu kan sudah tidak bagus sistem pencernaannya. Dikasih obat jangka panjang kayak gitu, ya menderita dia. Ya. Oke. Sampai sini, Pak. Ada pertanyaan? Terkait dengan epilepsi ataupun tata laksana terapi pada pasien epilepsi.